Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitria dengan NIM 0506-128-2126-038 dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan dengan mata kuliah Pancasila, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lisa Rukmana MPD. Di sini saya akan membahas mengenai kasus-kasus yang sedang viral, yang sedang hot di negeri kita tercinta ini yaitu Indonesia, yang merupakan bagian dari ujian akhir saya di mata kuliah Pancasila ini. Kasus yang saya ambil yaitu mengenai pelecehan seksual yang dialami oleh beberapa mahasiswi di tempat pendidikannya yaitu tempat kuliah atau universitasnya. Oke, sebelum kita masuk ke kasusnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari pelecehan seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kasus pelecehan seksual adalah kasus yang terkait dengan perlakuan seseorang terhadap orang lain, terutama lawan jenis, dengan kekerasan seks, seperti perkosaan dan tindakan pelampiasan nafsu birahi. Yang dimana di zaman sekarang ini, kasus pelecehan seksual di Indonesia sudah beberapa kali terjadi. Selama ini, banyak orang yang menyangka bahwa pelecehan seksual hanya sebatas pemerkosaan atau pemaksaan dalam melakukan hubungan intim, yang nyatanya masih banyak jenis perlakuan lain yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual, yang dapat mengakibatkan trauma serta gangguan kesehatan bagi korbannya. Jenis-jenis pelecehan seksual itu berbagai macam, diantaranya pelecehan gender, perilaku menggoda, menjanjikan imbalan, bahkan sentuhan fisik yang disengaja. Yang dimana dampak buruk dari korban yang terkena pelecehan seksual itu terjadinya depresi, tekanan darah tinggi, post-traumatic stress disorder atau PTSD, gangguan tidur, bahkan hingga bunuh diri. Oke, next kita langsung saja masuk ke kasusnya yang sudah menyebar di artikel maupun berita, Detik News maupun Tribun. Kasus ini diketahui berawal dari pengakuan korban yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh staf kampusnya yang merupakan oknum pengajarnya sendiri atau dosennya. Melalui WhatsApp atau aplikasi chatting, korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Kemudian polisi pun melakukan proses penyelidikan yang diantaranya mengambil keterangan saksi serta mengumpulkan alat bukti. Sementara itu, mendapat lagi kabar bahwa salah satu pelapor yang berinisial C yang hendak melakukan yudisium pada hari ini namanya mendadak hilang. Nama korban yang terdaftar sejak 2 hari lalu sebagai peserta yudisium di fakultasnya semalam mendadak hilang setelah korban melaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Pada kasus sebelumnya juga, polisi tengah mengusut laporan seorang mahasiswi di univ dan kampus yang sama yang diduga dicabuli oleh dosennya saat meminta tanda tangan untuk skripsinya. Di sini polisi menegaskan bahwa akan mengungkapkan semua laporan dengan hati-hati dan tidak dengan cara buru-buru. Jadi, dari kasus-kasus tersebut terlihat bahwa belakangan ini amat marak sekali diberitakan kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan yang amat berdampak besar terhadap mental bagi para korban tindak pelecehan tersebut. Profesor Haryono selaku Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menanggapi, ia menuturkan bahwa adanya tindakan pelecehan tersebut sebagai dampak dari tidak diajarkannya Pancasila sejak masa reformasi kala itu. Sehingga masyarakat kurang memahami nilai Pancasila yang kemudian muncullah tindakan kriminal berupa pelecehan seksual. Dapat dilihat dari teori filsafat Pancasila mengenai kasus pelecehan seksual ini sangat amat jelas melanggar hukum. Kasus ini termasuk pelanggaran sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjelaskan untuk mengakui persamaan derajat, persamaan hak,
dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, mengembangkan sikap tegang rasa, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Ini merupakan kasus yang memprihatinkan, di mana korban merasa serba salah. Apabila dia tidak menuruti suruhan kotor pelakunya, maka nilainya terancam. Tapi apabila dia menuruti suruhan pelakunya, maka akan merusak kesucian dirinya. Terlebih psikisnya, depresi, stres, tidak percaya diri, bahkan sering timbul perasaan bersalah dalam dirinya. Maka dari itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek berkomitmen untuk mengeradikasi 3 dosa besar dalam pendidikan, yaitu perundungan, intoleransi, serta kekerasan seksual. Berbagai upaya telah dilakukan. Yang terdini adalah penetapan Peraturan Menteri Pendidikan atau Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Permendikbudristek PPKS, yang hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.